Baik, perkenalkan nama saya Jeremy Aidoni, NIM 2224 10 10 10 48 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang pertama yaitu yang membahas tentang NumPy. Jadi di sini soal yang pertama kita disuruh membuat array 2D dari data berikut menggunakan NumPy. Jadi yang pertama ini kita akan seperti biasa import NumPy SNP. Lalu kita akan membuat array-nya. Di sini saya menggunakan array 2 dimensi atau ARR2D ini. Lalu yang pertama np.array, lalu kita masukkan angkanya. Di sini ada 4, 4, 5, 7, 6, 4, 9, 7, 4, 6, 3, dan 7. Lalu yang selanjutnya kita print ARR2D-nya, yang mana nanti outputnya adalah menghasilkan array 2D. Seperti ini, jadi ada 4, 4, 5, 7, 6, 4, 9, 7, 4, dan 6, 3, 7. Lalu lanjut soal yang kedua. Di sini kita disuruh membuat array 3D berikut menggunakan NumPy. Jadi yang pertama kita membuat dulu array 3 dimensi, array 3D-nya. Di sini dengan ARR3D, lalu np.array. Kita masukkan data ini, yaitu 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, lalu 293, 248, 166, dan 812. Lalu kita print RR3D-nya, lalu akan menghasilkan output array 3 dimensinya. Seperti ini. Lalu yang soal nomor 3, dari array tersebut kita disuruh menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array, lalu angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Jadi di sini kita disuruh menambahkan angka 1 pada setiap baris ganjil array. Jadi di sini barisnya yang ganjil itu kan di sini ada baris 1, 2, 3, dan 4. Dan baris yang ganjil adalah yang baris 1 ini, lalu baris yang ketiga. Jadi kita akan menambahkan angka 1 di baris tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya adalah kita disuruh menambahkan angka 2 di setiap kolom genap. Jadi kolom genap itu kan yang ini, kolom nomor 2 dan kolom nomor 4. Jadi kita akan menambahkan angka 2 di kolom tersebut. Kita bisa menggunakan, kita buat dulu RR2D di sini, lalu np.array kita masukkan angkanya 1882, 8212, 10147, 1478, dan 8234. Ini adalah angka yang sebelum ditambahkan. Lalu di sini kita bisa menggunakan RR2D. Lalu di sini kita menggunakan slicing pada array array 2 dimensinya. Di sini kita akan menggunakan indeks ke-1 hingga akhir array dengan langkah sebesar 2. Jadi akan lompat 2 dari 1 ini. Lalu setelah itu kita tambahkan 1. Jadi di sini dengan ini kita akan memilih array yang ganjil pada baris. Lalu yang selanjutnya ini kita kejadian di sini kita menggunakan RR2D pada ini kita akan memilih kolom yang mana dari indeks ke 0 dengan jarak lompatan 2 juga. Jadi kita akan memilih kolom yang genap. Dan setelah itu kita akan menambahkan 2. Lalu setelah itu kita bisa print RR2D-nya, yang mana nanti akan menghasilkan output seperti ini. Jadi ini adalah setelah ditambah, yaitu 3, 8, 10, 2, 11, 3, 4, 3, 12, 1, 6, 7, 4, 5, 10, 9, dan 10, 2, 5, 4. Lanjut ke soal yang nomor 4. Jadi dari array ini kita disuruh membalikan sumbu Z.
Jadi yang pertama kita buat dulu RR3D, np.array kita masukkan angkanya 785, 477, 719, 5410 dan seterusnya. Jadi di sini array 3 dimensinya dibuat dengan menggunakan tiga, tiga kurung siku untuk mewakili dimensi yang berbeda. Lalu kita menggunakan np.flip rr3d axis 0. Di sini fungsi numpy ini digunakan untuk membalikan urutan elemen-elemen di dalam array. Dan parameter R3D ini adalah array yang akan dibalikkan. Lalu ada axis 0 sama dengan 0 yang menunjukkan kalau kita itu ingin membalikkan urutan elemen di sepanjang sumbu pertama atau sumbu Z. Lalu setelah itu kita print RR flip yang mana nanti outputnya adalah terbalik ya. Jadi dari 293, 248, 166, 813, lalu 212, 985, 373, 499, 785, 477, 719, dan 5410. Lalu untuk soal nomor 5, di sini kita ambil soal nomor 4 yang ini. Jadi kita disuruh mengubah dari yang tadi array 3 dimensi menjadi array 2 dimensi yang memiliki ukuran 6 kali 6. Dan di sini kita disuruh menggunakan perintah reshape. Jadi yang pertama kita buat dulu array R3D, np.array, kita masukkan angka yang di soal nomor 4 tadi. Lalu di sini kita menggunakan, ini kan RR3 dimensi, lalu kita buat RR2D, yang mana array 2 dimensi ini kita mengambil dari array 3 dimensi, lalu kita reshape dengan ukuran sesuai perintah ya 6 kali 6. Lalu di sini kita print, yang mana nanti hasilnya akan berubah menjadi eh, array berukuran 6 kali 6. Sini 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, 293, 248, dan 166, 813. Baik, jadi yang selanjutnya adalah yang nomor 6. Di sini kita disuruh mengubah matriks yang ada di sebelah kiri menjadi matriks yang ada di sebelah kanan. Jadi yang pertama kita buat array sama dengan np.array. Di sini kita masukkan angka yang terdapat di matriks sebelah kiri. Jadi yang pertama kita buat dulu new array.copy yang mana nanti kita akan membuat salinan dari array yang disimpan di variabel new. Jadi yang selanjutnya ini adalah array, kita menggunakan array indeks ke 0 hingga indeks 3 dan indeks ke 0 hingga indeks kedua. Jadi yang akan diambil yaitu indeks ke 1 hingga indeks kedua saja. Lalu ada array indeks 3, indeks 6, indeks 2, indeks 4, array indeks 3 hingga indeks 6, indeks 0, indeks 2, array indeks 0, indeks 3, indeks 2, indeks 4, sama dengan new indeks 3, indeks 6, indeks 2, indeks 4, new indeks 0 hingga indeks 3, indeks 0, indeks 2, lalu new indeks 0, indeks 3, indeks 2, indeks 4, dan new indeks 3, indeks 6, indeks 0, indeks 2. Jadi di sini adalah operasi slicing yang mana akan melakukan pertukaran bagian-bagian tertentu di array-array ini yang disesuaikan dengan array new. Jadi yang array indeks 0 hingga indeks 0 hingga indeks 3, indeks 0 hingga indeks 2 ini akan mengambil bagian atas dari kiri array, dan array indeks 3 hingga indeks 6, indeks 0 hingga indeks 2 akan mengambil bagian bawah kiri dari array. Lalu array yang indeks 0, indeks 3, indeks 2, indeks 4 ngambil bagian atas di array, bagian atas kanan. Lalu setelah itu bagian-bagian ini akan ditukar dengan bagian-bagian sesuai dari array new.
Lalu setelah itu print array, yang mana outputnya adalah ini, yaitu indeks yang di kiri setelah ditukar menjadi indeks sebelah kanan. Baik, jadi yang selanjutnya adalah hasil dan analisa data. Pada soal nomor satu, di sini kita disuruh membuat array dua dimensi menggunakan NumPy. Dan array yang dihasilkan berukuran 4 kali 3. Jadi di sini saya menggunakan fungsi np.array untuk membuat array NumPy dari daftar bilangan yang diberikan. Lalu pada soal nomor 2, kita diberi perintah untuk membuat array 3 dimensi yang berukuran 3 kali 4 kali 3 dengan menggunakan fungsi np.array untuk membuat array NumPy dari daftar-daftar bilangan yang diberikan. Lalu soal yang nomor 3, di sini kita disuruh menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array dan menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap, yaitu menggunakan operasi slicing untuk memilih baris ganjil dan kolom genap, lalu menambahkan angka sesuai dengan instruksi. Soal nomor 4 di sini perintah soalnya adalah membalik sumbu Z pada array 3 dimensi dengan menggunakan fungsi np.flip dan dengan parameter parameter axis sama dengan 0 untuk membalikkan array pada sumbu Z. Lalu soal 5, dari soal nomor 5 ini kita akan mengambil dari soal nomor 4 lalu mengubah menjadi array dua dimensi yang berukuran 6 kali 6 dan menggunakan perintah reshape. Jadi yang semula tadi berukuran 3 kali 4 kali 3 ini kita akan mengubah menjadi 6 kali 6. Di sini menggunakan reshape yang mengubah dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Lalu soal nomor 6, di sini kita diminta untuk mengubah matriks yang di sebelah kiri menjadi matriks yang di sebelah kanan. Ini yang mana nanti kita akan mengubah urutan dari posisi angka di dalam matriks tersebut dengan menggunakan metode slicing. Jadi kesimpulan yang didapat dari soal di atas itu tentang penggunaan array pada konteks dua dimensi dan konteks tiga dimensi, yang mana kita bisa menggunakan NumPy untuk membuat dan juga memanipulasi array. Dan pada beberapa kasus NumPy digunakan untuk membuat array multidimensi dengan cepat dan efisien. Contohnya adalah array dua dimensi dan tiga dimensi yang dibuat dengan menggunakan np.array. Selain itu juga terdapat slicing yang dimana kita bisa memilih bagian tertentu dari array, baik itu baris, kolom, atau elemen individu. Lalu terdapat juga reshape, yaitu operasi yang digunakan untuk mengubah dimensi atau bentuk dari array. Reshape juga dapat mengubah array menjadi dimensi yang berbeda tanpa mengubah data aslinya. Contohnya adalah mengubah array satu dimensi menjadi array dua dimensi, atau array dua dimensi menjadi array tiga dimensi, dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas NumPy kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.